Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang kepala desa dan mantan kepala dusun di Lampung Barat dirawat di rumah sakit akibat berduel menggunakan senjata tajam. Puluhan remaja bersenjata tajam ditangkap saat terpergok akan tawuran. Solar kembali langka di Bandar Lampung, antrian truk di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Sebenarnya nggak ada permasalahan. Saya Kepala Desa Bahwai, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, dan mantan kepala dusunnya terlibat duel. Keduanya mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh akibat sabetan senjata tajam. Selasa siang, sang kepala desa bernama Badri dan mantan kepala dusun bernama Ihwan masih terbaring lemah di rumah sakit. Badri mengalami luka tusuk di bagian pantat dan tangan, sedangkan Ihwan menderita luka di leher, wajah, dan tangan. Menurut polisi, keduanya diketahui berduel di ladang milik Ihwan, dipicu salah paham pada hari Minggu lalu. Polisi menyita barang bukti senjata tajam jenis golok dan pisau, serta pakaian keduanya yang berlumuran darah. Terjadi obrolan secara singkat dan kemudian mungkin pada saat obrolan itu ada yang merasa tersinggung sehingga terjadilah penganiayaan, ya, saudara Iwan melakukan penganiayaan terhadap kepala desa, ya, dan kemudian dibalas sehingga kedua belah pihak mengalami luka yang dialami ya lumayan cukup parah sehingga dibawa ke rumah sakit. Polisi belum dapat menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan informasi dan keterangan saksi-saksi. Sementara sejumlah personel polisi juga masih berjaga di desa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. 30 remaja yang umumnya masih tercatat sebagai pelajar SMA dan SMK di Bandar Lampung ditangkap polisi Senin malam saat akan tawuran di sekitaran Jalan Tugu Perahu, Jati Agung, Lampung Selatan. Para pelaku membekali diri dengan berbagai senjata tajam berukuran besar, mulai dari celurit hingga gergaji. Usai menjalani pemeriksaan polisi, 20 remaja dibebaskan karena tidak terlibat dan 10 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Para remaja yang dibebaskan diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput orang tuanya. Di sana menemukan 30 orang remaja yang memang sudah ada di sana. Dan kemudian 30 orang ini dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan terdapat 10 orang yang dinyatakan memang yang bersangkutan merupakan pelaku tawuran dan membawa sajam, dan ada 20 orang yang tidak melakukan tawuran dan tidak membawa sajam. Kepada 20 orang ini dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk dilakukan pembinaan di rumah. Jadi yang ditahan itu ada 10 orang? Yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ada sekitar 10 orang. Di mana mereka mempunyai peran masing-masing, ya. Ada 9 orang, perannya adalah membawa sajam berupa celurit. Kemudian ada juga NI, merupakan admin IG. Ditangkapnya para pelajar yang terpergok akan tawuran ini menyebabkan sedih orang tuanya. Para pelaku umumnya berbohong kepada orang tuanya saat akan keluar rumah dengan berbagai alasan, mulai belajar kelompok hingga bermain ke rumah temannya.
suruh bawain aja dia, bukan punya dia. Dia cuma disuruh temannya bawain karena temannya beli bensin. Itu temennya satu sekolah. Nggak tahu satu sekolah apa tuh, kurang tahu saya Pak. Yang penting pokoknya tadi pengakuan anak temannya, punya temannya juga udah ngaku suruh bawain dan mau beli bensin apa. Mirisnya, para pelaku melakukan tawuran hanya sekedar mencari tenar di kalangannya. Mereka saling menantang untuk tawuran di media sosial. Parahnya lagi, para pelaku juga berencana akan menyiarkan secara langsung tawuran tersebut di akun medsosnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Desa Muktikarya, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Senin pagi. Sebuah dam truk jungkit bermuatan batu nyaris tercemplung ke sungai akibat menabrak gorong-gorong jembatan. Menurut warga, kecelakaan bermula saat truk sedang melaju dari arah Simpang Pematang menuju Brabasan, Mesuji Timur. Saat di jalan menurun, truk kehilangan kendali diduga akibat remnya mendadak rusak. Truk akhirnya menabrak gorong-gorong jembatan dan terguling. Dari arah Simpang dia sepertinya agak ugal-ugalan, lalu oleng nabrak jembatan. Bawa ini sprint. Sepertinya dari arah Simpang mau menuju ke arah proyek yang ada di Tanjung Menang ya, sepertinya ya. Balik Pak? Iya kebalik betul. Korban jiwa tidak ada. Tadi sepertinya langsung dibawa ke rumah sakit. Tadi ini dari arah Bandar Lampung Pak, dari sana. Mau ke sana mobilnya, remnya blong. Oh terus nabrak? Ya, nabrak jembatan dia. Kebalik Pak? Kebalik. Itu bawa apa? Bawa pasir batu kayaknya. Batu. Kurang tahu korban jiwanya Pak. Oh. Sepet. Macet ya? Ini masih divokasi? Masih. Rem belum atau Pak, rem belum? Truk naas ini kemudian dievakuasi menggunakan eskavator dari lokasi kecelakaan. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, sementara pengemudi truk yang terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. BBM solar langka di Bandar Lampung, seperti terpantau di SPBU Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kalibalok, Sukarame, Bandar Lampung Selasa siang. Puluhan truk parkir di lingkungan SPBU dan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar. Solar di SPBU ini kosong dan menurut pegawainya sedang menunggu pengiriman dari Pertamina. Selama solar kosong, truk berdatangan ke SPBU untuk antri hingga mengular ke jalan raya. Iya. Jadi kita nunggu. Udah berapa lama Om? Apa setiap hari apa seperti apa? Ya setiap isi minyak. Begini terus? Iya begini terus. Karena seharian nggak dapet. Seharian nggak dapat? Sudah keliling-keliling? Iya. Dari pagi tadi. Dari pagi? Iya. Mas setiap harinya begini Om? Ya begitu. Kalau nanti sudah pasti dapat atau enggak Om? Ya kadang dapat ya kadang enggak. Nah kalau kita nggak dapat seperti apa? Ya, dari tempat lain lagi yang ada lagi gitu. Minap kalau enggak. SPBU yang kehabisan stok solar juga terpantau di daerah lain seperti di SPBU Wailuni dan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Para sopir truk mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengatasi kelangkaan solar. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.